Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam untuk Anda yang sedang menonton video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas sedikit materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Materi pendidikan agama Islam kelas 8 untuk tingkat SMP atau MTS. Hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Jadi Islam mengatur hubungan antara orang tua terhadap anak, termasuk tata cara pergaulannya. Antara orang tua dan anak masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Jadi ada beberapa hak atau kewajiban orang tua terhadap anaknya, ataupun juga sebaliknya ada kewajiban atau hak anak terhadap orang tuanya. Apa saja yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anaknya? Yaitu yang pertama itu adalah merawat. Jadi orang tua ini wajib merawat anaknya. Merawat itu mulai dari anak tersebut lahir sampai dewasa. Ini kewajiban orang tua. Selain itu ada mendidik sesuai syariat Islam. Jadi yang ditumbuhkan oleh orang tua terhadap anaknya tidak hanya fisik saja, akan tetapi mentalnya juga, pola pikirnya juga. Itu termasuk kewajiban orang tua terhadap anaknya. Jadi orang tua juga wajib untuk mengajari anaknya, mendidik anaknya sesuai dengan syariat Islam. Jadi itu, apalagi pendidikan utama di dalam pendidikan utama anak adalah dari lingkungan keluarga. Madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah madrasah yang pertama bagi anak-anaknya. Terus kewajiban anak terhadap orang tua itu apa saja? Yaitu birrul walidain. Birrul walidain itu berbakti dan patuh terhadap orang tua. Jadi anak-anak itu wajib hukumnya untuk mematuhi orang tuanya. Tidak bisa tidak, apapun yang diperintah oleh orang tuanya, anak ini wajib hukumnya untuk menjalankan apa yang dikatakan orang tuanya. Nanti kita akan lebih dalam lagi membahas tentang ini. Kemudian dalil, apakah ada dalil untuk berbakti kepada orang tua? Ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat karib, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan maupun tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri.
Jadi kalau melihat ayat ini, kedudukan birrul walidain atau berbuat baik kepada orang tua, menghormati atau patuh kepada orang tua, dalam ayat ini tuh diletakkan nomor 3. Jadi setelah wa'budullah, yaitu menyembah Allah, kemudian jangan mempersekutukan Allah, dan yang ketiga ini adalah perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi gitu. Saking pentingnya perilaku birrul walidain ini, sampai-sampai dalam ayat ini perintah untuk melaksanakan atau berbakti kepada orang tua atau birrul walidain diletakkan nomor 3, yaitu setelah menyembah Allah, tidak mempersekutukan Allah, dan yang ini birrul walidain. Oke. Kemudian cara menghormati orang tua dan memati kedua orang tua itu seperti apa sih? Apakah semua yang diinginkan orang tua, yang diperintahkan orang tua harus wajib kita laksanakan? Kita lihat lebih dalam lagi. Jadi yang pertama itu ada mendengarkan semua perkataannya. Jadi anak tersebut mendengarkan semua perkataannya. Jika diajak ngobrol atau ditanya, ya, ngobrol dengan orang tua, itu jika anak ini menghormati dan memati kedua orang tua, maka anak ini sudah semestinya mendengarkan dengan cara apa? Memperhatikan orang tua ketika berbicara, ya, kemudian didengarkan dengan baik, jangan sampai acuh tak acuh atau tidak peduli. Wis karepmu ngomong apa, sing penting aku dolenan, itu nggak boleh, ya. Itu jadi kita wajib mendengarkan semua perkataan dua orang tua. Kemudian yang lain ada membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Jadi kita juga wajib untuk membantu orang tua, tidak enak-enakan, ya. Kita enak-enakan di rumah, tapi kita bantu orang tua dalam hal apapun yang dikerjakan orang tua. Kalau ibu memasak, kita bantu, boleh kita bantu, ya, kita bantu. Enggak cuma perempuan yang membantu memasak, tapi laki-laki juga boleh bantu membersihkan rumah, menyapu, mengepel. Hal-hal kecil aja kita bisa membantu pekerjaan orang tua, meringankan beban pekerjaan orang tua. Itu seperti itu. Kemudian meminta doa restu orang tua, ini sangat penting. Kenapa? Ridallahu biridho walidain. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Jika orang tua meridhoi kamu, berarti Allah juga meridhoi kamu. Ini penting, ya. Jadi dibiasakan, misalkan kita pergi sekolah atau pergi kerja atau pergi kemanapun, bermain kemanapun, ya, kita izin orang tua, kita minta doa restu orang tua. Kita salim, ya, salim kepada orang tua. Salim itu tangannya orang tua ini tidak ditempel di dahi atau di pipi, tapi kita cium. Mencium itu kan dengan ini, ya. Jadi tidak ditempel di batuk atau dahi, atau tidak ditempel di pipi, tapi dicium. Kemudian doakan, ya, gitu. Jadi itu doakan, gitu. Bilang gitu. Kalau dalam bahasa Jawa itu biasanya Pak Muklas itu pandungone, pangestune, dungakno. Jadi gitu. Jadi ini terlihat sepele, ya. Terlihat sepele, tapi efeknya sangat besar. Karena apa? Ridallahu biridho walidain. Jadi ketika kita mau pergi kemanapun, mau belajar, mau bekerja,
mau pergi main kemanapun, kalau orang tua sudah ridho, insya Allah di tengah perjalanan hati kita menjadi aman. Kenapa? Allah juga meridhoi perjalanan kita. Itu seperti itu. Jadi mendengarkan semua perkataannya, membantu pekerjaan orang tua, dan meminta doa restu orang tua. Apakah seluruh apa yang dikatakan orang tua kepada anaknya wajib dihormati, Pak? Kalau perintah ya, kalau yang dikatakan orang tua atau yang diperintahkan orang tua kepada kita sebagai anaknya, jika masalah yang diperintahkan itu tidak bertentangan dengan agama Islam, dengan syariat Islam, maka wajib. Tapi misalkan perintah tersebut bertolak belakang dengan ajaran Islam, misalkan ketika kamu mau sholat, orang tua melarang kamu, gak usah sholat, jangan sholat. Nah ini yang boleh kita tidak mematuhi orang tua. Jadi ketika apa yang dikatakan orang tua atau yang diperintahkan orang tua bertentangan dengan syariat Islam atau ajaran Islam, maka kita boleh tidak mengikutinya. Tapi dengan cara yang sopan. Tetap dengan cara yang sopan dan santun. Oke. Terus jika orang tua sudah meninggal, cara menghormati dan mematuhinya seperti apa? Cara birrul walidainnya itu seperti apa? Ya. Yang pertama ada menyambung tali silaturahim, kerabat dan sahabat orang tua. Jadi kalau kita mau jika orang tua kita sudah meninggal, ya kita menyambung tali silaturahim keluarganya ayah atau ibu kita. Itu jadi anak yang seperti itu bisa dikatakan anak yang berbakti kepada orang tua. Itu seperti itu. Kemudian melanjutkan cita-cita orang tua. Jadi mungkin orang tuanya dulu pernah berwasiat atau apapun, kepengen ini. Jika kita mengijabahi, melakukan apa yang diwasiatkan orang tua kepada kita, ya berarti kita termasuk anak-anak yang birrul walidain, yang patuh dan hormat kepada orang tua. Mendoakan, ada yang mendoakan ayah dan ibu dan memintakan ampun kepada Allah. Jadi selain itu, kita jika mau berbakti kepada orang tua, kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu, itu doa untuk kedua orang tua. Ya Allah, Rabbighfirli, ya Allah, ampuni dosa-dosaku, wali walidayya dan juga dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, dan kasihanilah beliau ya Allah, kama rabbayani shaghira, seperti halnya ketika aku masih kecil. Itu didoakan orang tua, karena doa anak kepada orang tuanya itu juga mustajab, makbul, diterima oleh Allah. Idza mata Bani Adam, ya, ketika Bani Adam atau manusia meninggal dunia, qata'a amaluhu illa salatin, jadi terputus semua amal ibadahnya. Jadi ketika orang sudah meninggal, ya, terputus amal ibadahnya, tidak bisa menambah amal-amal lagi, karena orang itu sudah meninggal. Illa salat, kecuali ada 3 perkara. Apa itu 3 perkara? Ilmun yuntafa'u bih, kemudian sedekah jariyah, kemudian waladun sholih yad'ulah, ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat, ya, itu dapat mengalirkan pahala walaupun kita sudah meninggal. Misalkan seorang guru mengajarkan membaca Al-Quran orang-orang, ya, atau anak-anak, ya, itu ketika guru tersebut meninggal dunia dan ketika anak-anak didiknya ini
membaca Al-Quran, ya, pahalanya membaca Al-Quran itu sampai kepada guru tersebut, karena guru tersebut itu yang mengajarkan baca Al-Quran tadi. Kemudian sedekah jariah, sedekah yang jariah. Contohnya seperti apa? Misalkan kita ikut partisipasi dalam membangun masjid, entah itu ikut dalam menyumbang dana atau menyumbang tenaga, ya, itu kita ikut partisipasi. Dan ketika masjid ini tetap dipakai, itu kita dapat kiriman pahalanya orang-orang yang salat di dalam masjid tersebut. Yang kedua, yang ketiga, ya, waladun solih, anak yang soleh. Yad'ulah, yang mendoakan kedua orang tuanya. Gitu. Jadi usahakan kita, kalau orang tua kita sudah meninggal, kita bacakan doa, kita kirim Al-Fatihah. Insya Allah dapat meringankan beban orang tua yang ada di alam kubur. Jadi seperti itu. Itu cara-cara menghormati atau mematuhi atau patuh kepada kedua orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Pak Muklas ada cerita sedikit, ya. Jadi dulu itu ada sahabat Rasulullah yang namanya Alqamah. Alqamah ini anaknya baik, rajin sholat, rajin sedekah, murah senyum. Kalau dilihat dari kacamata masyarakat umum, ya, Alqamah ini orang yang soleh. Suatu ketika Alqamah ini mau meninggal, Alqamah ini naza itu sakaratul maut. Istrinya ketika melihat suaminya yang bernama Alqamah ini sakaratul maut, istrinya mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, keadaan Alqamah seperti ini. Kemudian Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk mengunjungi Alqamah, melihat keadaan Alqamah. Ketika dikunjungi, memang benar Alqamah dalam keadaan naza atau sakaratul maut. Nah, kewajiban orang yang berada di samping orang yang sakaratul maut itu adalah mengajari orang yang sakaratul maut tersebut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Diajari la ilaha illallah, la ilaha illallah, diajari. Akan tetapi yang namanya Alqamah ini tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Semua heran, padahal Alqamah ini orang yang soleh. Kemudian sahabat kembali dan mengadukannya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Alqamah sudah seperti ini keadaannya. Jadi diceritakan apa adanya. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah Alqamah ini masih memiliki orang tua? Kemudian ada yang menjawab dari kalangan para sahabat itu, Alqamah ini masih punya ibu ya Rasulullah, yang sudah tua renta. Coba datangi ibunya, suruh ke sini. Kalau ibunya Alqamah tidak mau ke sini, nanti saya yang akan ke sana. Akhirnya beberapa sahabat mengunjungi ibunya Alqamah, kemudian ibunya Alqamah mau menemui Rasulullah. Jadi ibunya Alqamah berkunjung ke Rasulullah. Ketika sampai di rumahnya Rasulullah, diceritakan keadaan Alqamah seperti ini. Kemudian ibunya menjawab, memang benar Alqamah itu anak yang soleh, anak yang istilahnya itu kalau dipandang masyarakat umum itu anak yang soleh, ya, rajin ibadah, rajin sedekah, murah senyum. Tapi dia pernah mendurhakai saya, dia pernah memilih mengunggulkan istrinya daripada saya, sehingga hati saya sakit. Akhirnya apa? Melihat jawaban orang tuanya Alqamah seperti itu, ibunya Alqamah seperti itu, Rasulullah mengutus para sahabat untuk mencari kayu bakar. Cari kayu bakar. Kemudian para sahabat mencari, kaget ibunya. Loh, buat apa kayu bakar ya Rasulullah? Buat apa kayu bakar ya Rasulullah? Ketika ibunya Alqamah bertanya seperti itu, Rasulullah menjawab, saya akan membakar Alqamah hidup-hidup. Karena apa? Karena Alqamah ini nggak bisa mati. Tidak bisa mati karena
dalam keadaan sakaratul maut nazak tersebut tadi ya. Alqamah tidak mati-mati, tidak meninggal-meninggal. Daripada seperti itu ya, kita bakar saja sehingga dia bisa meninggal. Kemudian yang namanya orang tua ya, yang namanya orang tua, rasa welas asihnya muncul kepada anaknya. Jadi gitu. Jangan ya Rasulullah, kemudian orang tuanya itu menangis. Kemudian orang tuanya itu memaafkan Alqamah, orang tuanya ridho kepada Alqamah, akhirnya seketika itu Alqamah bisa meninggal. Loh, ini loh dahsyatnya orang tua ya, ridhonya orang tua, terutama orang tua perempuan atau ibu ya, dahsyat sekali ridhonya. Jangan sampai kita ada contoh cerita seperti itu kemudian kita baleni, istilahnya itu mencontoh yang tidak baik seperti Alqamah. Percuma kita berbuat baik kepada siapapun, akan tetapi ketika kita durhaka kepada orang tua, maka Allah bisa saja menghapus amalan-amalan baik kalian kepada orang lain. Jadi seperti itu. Kemudian hormat dan patuh kepada guru. Hormat dan patuh kepada guru. Sebenarnya ya, orang tua, jenis orang tua di dunia ini itu ada 3. Al-ab alladzi waladak, yaitu orang yang melahirkan kita, orang tua kandung, ayah ibu. Kemudian yang kedua al-ab alladzi zaujak, orang tua yang menikahkan kita. Maksudnya siapa? Mertua, orang tuanya istri kita, orang tua ayah ibunya istri kita. Kemudian yang ketiga al-ab alladzi allamak, orang tua yang ini, orang yang mendidik kita, orang yang memberikan kita ilmu. Jadi artinya apa? Orang tua itu ada 3. Yang pertama orang melahirkan kita, orang yang mertua ya, orang tuanya pasangan kita. Kemudian yang ketiga guru kita, itu termasuk orang tua. Makanya nggak salah kalau banyak mengatakan guru itu adalah orang kedua dari kita. Kalau di rumah orang tua kita adalah orang tua kandung, kalau di sekolah orang tua kita adalah guru kita. Cara menghormatinya gimana? Nah ini, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya, mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat, memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat, takdim, tawaduk ya, rendah diri kepada guru. Hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Jadi sama saja sebenarnya kita menghormati orang tua yang ada di rumah maupun orang tua dari pasangan kita maupun guru kita. Itu udah ya. Jadi ya sudah selesai. Jadi Pak Mukas harap kita semuanya termasuk anak-anak yang soleh-solehah, termasuk anak-anak yang bisa melaksanakan hormat dan patuh kepada orang tua, birrul walidain ya, sehingga Allah meridhai langkah kita kemanapun kita akan pergi. Ingat, ridallahu biridho walidain, ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Jangan sekali-kali kita sampai berbuat durhaka kepada orang tua. Wala taqul lahuma uffi wala tanharuma wa qul lahuma qawlan karima. Jadi durhaka orang tua itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Kita berkata itu saja sudah termasuk durhaka kepada orang tua. Tidak, jangankan mengecek, mengolok-olok, memukul orang tua atau bahkan membunuh orang tua. Kita berkata itu maksudnya, misalkan kita disuruh orang tua beli apa itu ya,
gitu. Halah, kalau bahasa kita gitu ya, itu nggak boleh. Karena apa? Wajib hukumnya mematuhi kedua orang tua, dengan catatan perintah tersebut tidak bertolak belakang dengan syariat Islam. Oke, mungkin cukup sekian dari Pak Muklas, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.